Materi Excel kali ini saya akan bahas mengenai penggunaan absolute cell atau penguncian sel. Bagaimana fungsinya dan penerapannya atau penggunaannya. Oke, yang pertama di sini ada tabel di mana isinya nama barang, harga, jumlah maupun total. Jadi pada awalnya ini bagaimanakah cara kita mengisikan rumus untuk menampilkan berapa totalnya. Jadi sekali lagi bahwa di Excel itu tujuannya untuk mempermudah pekerjaan kita. Oleh karena itu rumusnya cukup satu aja. Di sini sudah saya kasih tanda. Jadi untuk mengisikan kolom total berapapun banyaknya data, sekali lagi berapapun banyaknya data, ini contoh cuma 5 ya. Nanti kalau kerja beneran ya pasti datanya wow banyak sekali, mungkin jutaan baris. Nah, untuk mengisikan kolom total itu cukup dengan satu rumus aja yang kita letakkan di atas, yang nantinya akan kita copy ke bawah sehingga berapa banyaknya data, berapapun banyaknya data langsung bisa terisi secara otomatis hanya dengan satu rumus yang kita masukkan di atas tersebut. Oke, langsung aja. Total di sini jelas rumusnya adalah harga kali jumlah. Jadi apabila saya meletakkan sel pointer di warna kuning, maka itu nanti hasilnya adalah 40.000. Dari mana dapatnya? Jelas, dapatnya adalah di samping kirinya, harga kali jumlah. Jadi pada baris yang sama. Total merupakan perkalian dari harga kali jumlah di baris yang sama. Sekali lagi, beda apabila saya meletakkan di sini. Coba saya warna beda ya. Ya, yang di warna merah saya blok merah itu, apabila di situ nanti totalnya adalah 15.000, bukan 40.000 tapi 15.000. Kenapa? Anda lihat ke samping kiri, 15.000 kali 1 gitu ya. Oke, saya kembalikan. Langsung aja, bagaimanakah meletakkan rumus di total area warna kuning? Saya taruh sini. Perlu diperhatikan bahwasanya rumus itu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi saya taruh sel pointer ke warna kuning, kemudian saya tekan sama dengan. Lalu saya sorot, bukan memasukkan angkanya 20.000, bukan ya, tapi menyorot tempatnya. Manakah 20.000 itu? Harga kali jumlah, harga kali jumlah. Untuk harga yang 20.000 ini saya klik di baris yang sama. Lalu saya kalikan dengan sampingnya jumlah. Sudah selesai, langsung saya enter ya, di enter. Nah, sudah keluar nilainya. Format kita bisa menggunakan ini aja supaya cepat, koma style. Untuk menghilangkan desimalnya itu Anda bisa menggunakan ini, decrease desimal. Oke, ini sudah benar tapi hanya untuk baris yang pertama aja. Apakah juga benar untuk baris yang lainnya? Maka ini kita copy. Sekali lagi hasilnya kita copy. Saya copy ke bawah dan ternyata hasilnya benar. Oke teman-teman sekalian. Nah, masalah rumus saya rasa mudah, tapi yang perlu Anda ketahui bahwasanya Anda lihat di atas. Saya tadi memasukkan rumusnya hanya di sel E3. Tak ulangi lagi, ini saya hapus, saya kembalikan. Saya memasukkan rumus hanya di sel E3 di sini. Di mana perkaliannya adalah C3 kali D3. Oke, saya keluarkan aja biar lebih jelas. Oke, saya taruh di sini. Saya keluarkan biar Anda paham. Nah, inilah rumus saya yang ada di area warna kuning. Itu rumus yang ada di area warna kuning. Anda lihat, C3 kali D3. Ketika rumus saya copy, saya akan coba cek pada baris kedua. Pada baris kedua ternyata bukan lagi C3 kali D3, melainkan adalah C4 kali D4. Di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya rumus itu apabila di-copy maka alamat selnya berubah. Sekali lagi, maka alamat selnya berubah. Oke, saya taruh ke sebelahnya lagi sebagai bukti. Nah, ini dia. Jadi, sekali lagi rumus apabila di-copy maka alamat selnya berubah. Di sini sebagai contoh yang berubah adalah 3 berubah jadi 4. Apa itu 3? 3, 4, 5, 10, 20 adalah baris. Untuk A, B, C, D dan seterusnya adalah kolom. Jadi kesimpulannya
rumus ini ketika di copy berubahlah alamat selnya, tepatnya adalah barisnya. Lihat teman-teman sekalian, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berubahlah kolomnya atau bahkan kedua-duanya. Dalam kondisi ini, dalam situasi ini yang berubah adalah barisnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah itu. Rumus apabila di copy maka alamat selnya akan berubah. Oke, paham ya? Nah, untuk contoh ini tidak ada masalah dengan perubahan alamat sel. Biasa, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana apabila kita dihadapkan dengan kasus yang seperti ini? Anda lihat di sini. Di sini ada harga sama jumlah, hampir sama dengan tadi. Bedanya adalah ini adalah kolom harga, perhatikan. Ini adalah kolom harga, ini kolom jumlah. Sama-sama kolom harga, kolom jumlah. Susunannya sama. Ini kolom, maka total rumusnya biasa aja. Tidak usah memperdulikan masalah penguncian sel atau absolut. Kolom harga dikalikan kolom jumlah, jelas ketemunya adalah kolom total. Tidak ada menggunakan penguncian sel atau absolut. Tetapi di sini berbeda. Ini ada kolom jumlah. Dan ini bukan kolom harga, hati-hati ya, karena harganya cuma satu, jelas perlakuannya akan berbeda. Ini kolom jumlah, yang ini bukan kolom harga, berbeda dengan yang tadi. Oke, bagaimanakah apabila kita dihadapkan kasus dengan seperti ini? Rumusnya seperti biasa, kita ketik cuma satu dan kemudian di copy ke bawah. Oke, saya taruh di yang warna kuning. Apabila pada awalnya seperti yang tadi kasusnya, maka kita akan memasukkan rumus seperti ini. Perhatikan, sama dengan harga saya kalikan dengan jumlah. Anda lihat, benar untuk posisi sel tersebut. Sebentar, saya format dulu pakai koma style, saya hilangkan desimalnya. Nah, benar untuk posisi ini, tetapi apabila kita copy, bagaimana? Kita lihat hasilnya. Saya tebalkan dulu ya. Saya tebalkan dulu biar enak dilihat. Saya copy ke bawah. Ternyata hasilnya tidak seperti harapan kita. Kenapa demikian? Anda lihat di sini. Saya keluarkan biar lebih jelas. Di atas itu nggak jelas kayaknya. Saya taruh sini. Ini namanya formula bar ya teman-teman. Ini namanya formula bar. Jadi segala macam rumus, function akan tertera di sini, dan di lembar kerja sini keluarlah hasil dari rumus atau function tersebut. Maka saya keluarkan di sini kan enak, bisa dilihat dengan jelas. Oke, berikutnya yang baris kedua, saya copy juga. Anda lihat di sini, kita amati di sini. Ada apa sebenarnya? Kenapa yang pertama benar, yang kedua kok salah? Anda lihat di sini. Waktu di sel yang pertama E3 perkaliannya adalah B3 kali D3. B3 adalah harga, E3 B3 adalah harga, dan D3 adalah jumlah. Benar. Tapi waktu di sel kedua yaitu E4, ini ya, sel E4. Saya warna dulu ini contohnya. Waktu di sel E4 yang warna merah itu, ternyata perkaliannya rumusnya adalah B4 kali D4. D4-nya tidak masalah. Bentuknya kolom seperti yang tadi soal yang saya bahas sebelumnya. Tapi bagaimanakah dengan B4 itu? B4 kali D4, B4-nya kan tidak ada. Inilah yang jadi masalah. Sekali lagi, B4-nya yang jadi masalah. Apa B4 itu? B4 itu maksudnya tadi nyorot ke harga maksudnya. Jadi yang bermasalah adalah selnya harga. Harga kali jumlah. Yang bermasalah selnya harga. Anda lihat ya. Satu poin pertama, yang bermasalah selnya harga, maka saya amati sel dari harga. Anda lihat, waktu saya kalikan di atas di sel E3, benar B3 kali D3. Waktu di copy ke bawah, ingat di copy ke bawah, Anda lihat, waktu di copy ke bawah maka berubahlah alamat selnya, baik harga maupun jumlah. B3 kali D3, B4 kali D4, B5 kali D5, B6 kali D6. Sekali lagi, untuk jumlah tidak ada masalah.
Jadi yang kiri itu harga, yang kanan itu jumlah. B3 kali D3, B3-nya harga, D3-nya jumlah. Anda lihat di sini. Ternyata kesimpulan saya yang tadi sebelumnya ya, jadi rumus itu ternyata berubah alamat selnya ketika di copy. Lebih tepatnya di sini pada kasus ini yang berubah adalah barisnya. Barisnya siapa? Anda lihat, barisnya jumlah, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah barisnya harga. Jadi rumus, perhatikan, rumus kalau di copy ke bawah berubahlah barisnya. Dan itu mengakibatkan masalah pada harga. Oke, akan saya ulangi lagi. Ini saya kembalikan. Oke, Anda lihat ya. Lalu bagaimanakah cara memasukkannya? Anda lihat, disinilah saya butuh penguncian. Sama dengan, saya ulangi dari awal biar enak. Harga itu nanti akan bermasalah. Tadi udah kita bahas. Jadi nanti harga itu kalau rumus ini di copy ke bawah, harga itu akan ikut turun, berubah barisnya, berpindah barisnya. Maka supaya barisnya tidak berpindah, kita kunci. Istilahnya kita absolut. Kita absolut barisnya. Ingat, rumus ini kalau di copy ke bawah maka akan mengakibatkan berubahlah sel barisnya. Barisnya berubah. Dan itu buat harga bermasalah. Maka solusinya untuk harga barisnya akan saya kunci atau saya absolut. Namanya adalah absolut baris. Bagaimana cara memberikan absolut? Caranya dengan menekan tombol F4. Kalau di laptop biasanya F4 itu dibarengi dengan menekan tombol Fn, tombol fungsi. Jadi ketika menekan F4 itu bersamaan dengan Fn. Kalau di keyboard biasa PC gini langsung aja F4. Anda lihat saya tekan F4. Berubahlah alamat B3 sekarang menjadi ada tanda dolarnya sebelum baris maupun sebelum kolom, sebelum huruf B, kolom B maupun sebelum angka 3, baris 3. Ini adalah absolut baris dan kolom. Jadi tanda dolar itu kita asumsikan adalah mengunci. Di sini yang dikunci adalah dua-duanya. Kolom B dikunci, baris 3 juga dikunci. Saya tekan sekali lagi F4-nya. Maka yang tadinya penguncian baris dan kolom sekarang berubah. Yang dikunci cuma baris saja, absolut baris namanya. Gitu ya. Tak tekan sekali lagi, berubah lagi sekarang. Yang dikunci cuma kolomnya aja, absolut kolom namanya. Saya tekan sekali lagi, balik. Jadi F4 Anda tekan terus itu akan kembali ke posisi semula seperti ini. Tekan terus dia akan kembali ke posisi semula seperti itu. Jadi jangan khawatir apabila Anda nekan F4-nya terlalu banyak, kebablasan istilahnya. Tidak apa-apa, tekan lagi akan balik. Sekarang mana yang dibutuhkan? Harga akan saya absolut baris yang ini. Kenapa alasannya? Karena untuk harga barisnya harus saya kunci. Kenapa dikunci? Karena rumus total ini di-copy ke bawah. Rumus kalau di-copy ke bawah maka alamat barisnya berubah. Sehingga supaya harga tidak kena masalah, barisnya saya kunci. Seperti ini contohnya. Tinggal saya kalikan dengan jumlah. Jadi cukup seperti itu aja. Saya enter dan saya copy. Sekarang akan berbeda. Nah, itulah hasilnya. Jadi kalau Anda lihat teman-teman sekalian, ya, di rumus ini, nah ini ya, untuk yang pertama, untuk yang sel E3, ya, sel E3, rumusnya adalah seperti ini bunyinya. B3 kali D3, tetapi B3-nya di absolut baris. Tanda dolarnya terletak sebelum baris 3. Dan sekarang untuk sel berikutnya E4 seperti ini jadinya. Anda lihat di sini tetap ke B3. Itulah yang dimaksud dengan absolut baris, dengan tujuan mengunci alamat baris supaya tidak bergerak. Ya, hal ini diperlukan apabila Anda mengcopy rumus ke bawah. Kesimpulannya adalah rumus apabila di-copy ke bawah maka alamat sel di dalam rumus itu akan berubahlah barisnya. Supaya tidak berubah, supaya tetap di baris itu, maka kita kuncilah barisnya. Namanya absolut baris. Oke ya teman-teman sekalian, absolut baris paham? Berikutnya saya arahkan ke contoh kedua. Kasus yang berbeda. Anda lihat sini. Secara konsep hampir sama. Jadi harganya cuma 1,
kemudian di sini ada deretan jumlah. Sama, tadi juga secara konsep ini lihat harganya cuma satu dan ada deretan jumlah. Harganya cuma satu macam dan di sini ada deret jumlah bermacam-macam. Di sini sama. Perbedaannya dengan yang tadi adalah bahwasanya ini bentuknya kolom. Kolom jumlah, kolom total, rumus di copy ke bawah. Sedangkan yang ini baris jumlah, baris total, rumusnya di copy ke samping kanan. Langsung aja. Apabila tadi rumus di copy ke bawah, maka barisnya berubah sehingga harga kita absolut baris, kita kunci barisnya. Maka sekarang rumus apabila di copy ke samping maka kolomnya berubah dan itu akan bermasalah untuk harga karena harga cuma satu, bukan merupakan deret seperti halnya jumlah. Lah terus oleh karena itu nanti maka harga itu akan saya kunci kolomnya. Kita buktikan dulu aja. Kita lihat saya masukkan rumus di warna kuning itu sama dengan harga saya kalikan dengan jumlah B3 kali C5, B3 kali C5. Betul sampai sini? Tidak ada masalah. Sekarang saya copy. Hasilnya adalah seperti tadi. Anda lihat di sini. Saya keluarkan rumusnya ya, dengan menekan tombol fungsi, tombol F2. B3 kali C5. Betul. Nah, di sini Anda lihat. C3 kali D5. Apa C3 itu? Nah gitu ya. Jadi kolomnya dia geser. Untuk harga kolomnya geser. Untuk jumlah kolomnya geser. Memang seharusnya kalau yang pas di sini di sel C6 ini maka 1000 kali 2. Kalau yang di sel D6 ini 1000 kali 4. Jadi tidak ada masalah untuk D5. Tapi masalah pada C3. Kalau kita ambil kesimpulan harga kali jumlah maka bermasalah pada harganya. Ya. Jadi Anda lihat ternyata harga itu geser kolomnya sehingga akan saya kunci kolomnya, saya absolut kolom supaya kolomnya tidak bergeser. Maka rumusnya berubah menjadi Anda lihat sama dengan ini harga, kemudian saya absolut, ingat menekan tombol F4. Ya, saya tekannya nggak cuma satu kali ya, saya tekan lagi sampai menemukan absolut yang sesuai yang saya butuhkan. Ini yang benar. Absolut kolom. Jadi tanda dolar terletak sebelum huruf B, sebelum kolom B. Saya kalikan dengan jumlah. Sudah selesai, di enter dan sekarang akan saya copy. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus yang kedua ini, kasus ini adalah apabila rumus itu di copy ke samping, maka alamat kolom dari rumus akan berubah. Jadi kolomnya yang berubah sehingga supaya kolomnya tidak bergeser atau berubah maka perlu kita kunci, namanya adalah absolut kolom. Oke teman-teman sekalian, sudah jelas saya rasa, sudah absolut baris, sudah absolut kolom. Berikutnya adalah kasus yang lainnya ya, ini kasus yang berbeda lagi. Kalau tadi pada absolut baris tadi rumus di copy ke bawah, kemudian absolut kolom barusan rumus di copy ke samping. Bagaimanakah apabila rumus itu dikopi kedua-duanya, kedua arah, ke bawah iya, ke samping iya, terserah yang mana duluan sama aja. Ke bawah dulu baru ke samping boleh, ke samping dulu baru ke bawah boleh. Intinya yang contoh kali ini rumus itu dikopi ke bawah dan ke samping. Anda lihat di sini ada jumlah sama total. Jumlah tahun 2019, tahun 2020. Maka total ini tahun 2019, tahun 2020. Rumusnya cukup di sini. Di sini nggak perlu rumus. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini nggak perlu ada rumus lagi. Rumusnya cukup satu aja. Di pojok sini nantinya rumus itu kita copy ke bawah dan ke samping. Anda lihat di sini. Kalau tadi Anda lihat ini kolom jumlah, kolom total, kolom jumlah, kolom total, sama dengan tadi bentuknya. Dan lagi-lagi harga sendiri. Kalau tadi waktu absolut baris tadi, contoh yang ini tadi, rumus di copy ke bawah, maka harga ini supaya nggak geser ke bawah di absolut baris. Sekarang rumus di copy ke samping, maka harga ini supaya nggak geser ke samping, maka di absolut kolom.
Dan sekarang rumus dikopi ke bawah dan ke samping. Berarti harga di absolut, baris, dan kolom. Nah itu ya, karena rumusnya dikopi kedua arah. Jadi sesuai dengan teori yang tadi. Teorinya sama persis. Ya, sekarang bagaimana menempatkannya? Hati-hati. Ini total tahun 2019, maka harusnya harga dikalikan jumlah yang tahun 2019. Oke, saya taruh di sini. Kita lihat warna kuning. Sama dengan di sini. Nah, ini saya absolutnya adalah absolut baris kolom atau absolut mutlak. Alasannya karena rumus itu dikopi ke bawah dan ke samping. Jadi absolutnya adalah mutlak supaya tidak geser barisnya maupun kolomnya. Oke ya, saya kalikan dengan jumlah yang tahun 2019. Ini kan kolom total tahun 2019. Oke, saya enter. Gitu aja. Nah, selesai. Sebentar, saya tebalkan dulu pakai bold ini. Saya kasih formatnya pakai koma style. Saya hilangkan desimalnya ya, di crash desimal. Anda lihat, saya copy ke bawah dulu misalkan. Lanjutkan dengan mengcopy ke samping. Itulah hasilnya teman-teman sekalian. Mudah bukan? Jadi seandainya ini dirubah, ini Anda lihat ini. Tak rubah jadi misalkan 10 ini. Tidak ada masalah, sangat bisa. Bisa sekali. 3, 11, ini 9. Ini 7 misalkan. Jadi itu contohnya teori mengenai absolut baris, absolut kolom maupun absolut mutlak, yaitu baris dan kolom. Sekarang sebagai contoh untuk teori absolut yang terakhir adalah perkalian silang. Nah, saya rasa sebagian besar dari kita sudah pernah menjumpai ini waktu di SD. Waktu SD dulu kita diajarkan cara singkat perkalian angka 1 sampai 10, bahkan dibikinkan tabel kemudian suruh menghafalkan. Nah, sebenarnya ada rumusnya. Jadi Anda lihat di sini, ini ada deretan angka merah dan ada deretan angka biru. Nah, di sini ya, deretan angka merah itu membentuk kolom. Deretan angka merah ini tersusun ke dalam satu kolom dan deretan angka biru tersusun ke dalam satu baris, di mana rumus untuk perkalian silang cukup di pojok. Nanti jelas akan kita copy kedua arah gitu ya, ke bawah dan ke samping, pasti ke bawah dan ke samping. Tapi perlu diingat, berbeda dengan ini. Di sini tadi rumusnya di copy ke bawah dan ke samping, tapi Anda lihat di sini jumlahnya tersusun berbentuk kolom, harganya cuma 1. Nah sekarang kan Anda lihat semuanya punya deret angka merah. Ini ada deret angka merah, ada deret angka biru. Tidak ada yang berdiri sendiri seperti hanya harga yang contoh tadi. Semua punya deret tapi beda bentuk. Angka merah tersusun ke dalam satu kolom dan angka biru tersusun ke dalam satu baris. Yang perlu Anda perhatikan, tolong diingat. Rumus ini dikopi ke bawah dan ke samping, dua arah ya. Sekarang angka merah dikopi ke dua arah, ke bawah dan ke samping. Nanti kalau di sini warna kuning C3, ya Anda lihat, angka merah kali angka biru, berarti kan ini 1 kali 1 ya, 1 kali 1. Oke, coba saya masukkan aja dulu lah biar tahu. Ini gitu ya, B3 dikalikan dengan C2, hasilnya adalah ini. Sudah paham ya? Nah, Anda lihat, tolong amati yang B3. B3 kali C2, B3 kali C2. B3 ada deretan angka merah. Anda lihat deretan angka merah, rumus dikopi ke bawah dan ke samping. B3 kali C2. Anda lihat saya sorot ke B3. Saya sorot ke B3. Saya nyorot ke B3. Apabila rumus dikopi ke bawah, tidak ada masalah, dia akan turun. Ya, benar malahan. Tapi apabila rumus dikopi ke samping, maka dia akan keluar dari ringnya angka warna merah. Ingat, apabila rumus ini nanti di warna kuning itu dikopi ke bawah, maka tidak ada masalah. Dia, Anda lihat, B3 kali C2, B3 akan turun ke bawah, tidak ada masalah. Tapi kalau dikopinya ke samping, dia akan keluar dari ringnya warna merah. Inilah ring angka warna merah, dia akan keluar. Supaya tidak keluar, jadi gini. Jadi untuk deretan angka merah, masalah terjadi ketika rumus dikopi ke samping gitu ya. Anda lihat, saya contohkan Anda lihat. Saya copy ke bawah, tidak ada masalah kan? Untuk yang ini, untuk yang B3, Anda lihat B3 kali C2. Jangan lihat hasilnya dulu ya, jangan ya, lihat ke sini rumusnya. B3 kali C2. Kemudian Anda lihat B4 kali C3.
Tidak ada masalah. Ketika di copy ke bawah tidak ada masalah. Tapi kenapa? Karena dia tadi di sini masih di dalam ringnya angka merah. Tetapi waktu di copy ke samping kanan dia akan keluar. Jadi untuk deret angka merah ini bermasalah ketika rumus di copy ke samping. Ke samping, ingat ke samping. Maka angka merah itu akan saya absolut kolom. Dan demikian pula kebalikannya, deret angka warna biru, Anda lihat warna biru itu tidak akan ada masalah apabila rumus yang di warna kuning ini di copy ke samping. Anda lihat dari sini dia geser ke sini, tidak ada masalah. Tapi apabila rumus di copy ke bawah akan terjadi masalah ke bawah. Maka deret angka biru di absolut baris. Kesimpulannya, angka merah di absolut kolom, angka biru di absolut baris. Dan apabila kita tarik sebuah kesimpulan, ya kita main trik ya. Anda lihat, kalau kita menemukan suatu kasus dengan bentuk seperti perkalian silang, kita menemukan kasus apapun itu di pekerjaan kita yang hubungannya dengan perkalian silang, maka Anda lihat jadi gini caranya. Kalau perkalian silang ya kasusnya, maka Anda lihat ini angka merah tersusun ke dalam satu kolom, maka dia di absolut kolom, gitu triknya. Dan apabila ini ada deret angka warna biru, dia tersusun ke dalam satu baris kan, Anda lihat baris 2. Nah ini ya, tersusun ke dalam satu baris, maka dia di absolut baris, selesai. Oke, sehingga Anda lihat ini sama dengan saya ambil satu item di deret angka merah yang ini. Jangan lupa di absolut kolom. Tadi ya penerapannya. Dikalikan dengan yang ini di absolut baris. Jadi ini contohnya. Saya enter, kemudian saya copy ke bawah, terus saya copy menyamping. Jadi kesimpulannya saya ulang lagi teman-teman sekalian, kita main trik aja ya. Triknya adalah begini. Apabila kita dihadapkan dengan kasus yang berbentuk perkalian silang, maka dikalikan ya perkalian silang ya, maka nanti apabila kita ngambil sel di deret angka merah itu kita absolut kolom karena dia tersusun dalam satu kolom. Dan apabila kita mengambil sel di dalam deretan angka biru itu kita absolut baris karena dia tersusun ke dalam satu baris. Oke, teman-teman sekalian. Jadi itulah materi kita hari ini, teori ya. Jadi teori mengenai penguncian sel atau absolut sel. Di absolutnya ada 3 macam, absolut baris, absolut kolom, dan absolut mutlak, yaitu baris dan kolom. Oke teman-teman sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat.